Hamdul Sarahan merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Inilah kami, saksikanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa unsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat sekalian, serta teman-teman yang kami banggakan. Berbicara tentang keberagaman merupakan ciri khas Indonesia. Hadirin sekalian, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keanekaragaman adalah sebuah keniscayaan yang harus kita hargai sekaligus dipelihara sebagai khazanah dalam membangun kebersamaan. Tepat sekali bila dikatakan bahwa hidup bersama mutlak bagi manusia, walau beragam agama, budaya, dan mempertahankan hidupnya baik secara individual, komunal, maupun berbangsa. Karena keragaman ini merupakan kenyataan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi bila ada yang mengingkari, ia akan menemukan kesulitan karena berhadapan dengan kenyataan itu sendiri. Harus diakui bahwa multikultural kebangsaan Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga Indonesia sebagai sesuatu yang given, bahwasanya takdir Tuhan bukan bentukan tangan manusia. Sudah menjadi sunnah Tuhan, setiap manusia terlahir berbeda, baik secara fisik maupun non-fisik. Meski telah jadi keniscayaan, keragaman tidak secara otomatis diiringi oleh penerimaan yang positif pula. Bahkan banyak fakta yang menunjukkan sebaliknya. Artinya, keragaman budaya dan kemajemukan masyarakat telah memberikan sumbangan yang besar terhadap munculnya ketegangan dan konflik yang bersifat horizontal. Keragaman merupakan dignity social idea of Islam. Hal ini sudah jelas termaktub dalam Al-Quran yang telah mengajarkan paham kemajemukan dan keragaman agama, budaya, etnis, ras, dan bahasa. Sangat memprihatinkan ketika kita menyaksikan konflik yang terjadi hanya dipersoalkan tidak bisa saling memahami dan menghargai budaya yang berbeda. Untuk itu penting sekali membangun kesadaran bersama bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, Berbeda-beda namun tetap satu juga. Jangan kita merasa lebih hebat dibanding yang lain. Seperti apartheid Afrika Selatan menganggap ras Kaukasoid lebih mulia dari ras Negroid. Fasisme Italia ajaran Benito Mussolini menganggap bangsanya lebih mulia dari bangsa yang lain. Fasisme Jepang ajaran Hirohito menganggap bangsanya lebih pantas memimpin dunia. Doktrin James Monroe, American is on Africa, menganggap bangsa Amerika adalah bangsa yang paling baik dari bangsa yang lain. Alhasil, paham-paham tersebut tidak menghargai pluralitas dan multikultural. Namun, Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi multikultural, serta akan selalu mengikis rasisme dan diskriminisme. Berdasarkan deskripsi inilah hadirin,
tertarik hati kami untuk menyampaikan syarat yang berjudul Merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Sebagai landasan awal, marilah kita simak lantunan kalam ilahi Surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari segi ilmu balaghah, ayat tersebut bersifat khobari atau suatu informasi. Artinya bahwa manusia diciptakan dari laki-laki maupun perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa, semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah. Adapun asbabun nuzul ayat tersebut menurut Ibnu Asy-Syakir dalam kitab Muhammad yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud, bahwa ayat tersebut berkenaan dengan keinginan Rasulullah SAW untuk menikahkan Abi Hindin, seorang wanita dari kalangan Bani Baidah. Lantas Bani Baidah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri-putri kami
kami dengan budak-budak kami?" Belum sempat Rasul menjawab. Pada saat itu malaikat Jibril datang menyampaikan surah Al-Hujurat ayat 13 yang diawali dengan kata, "Ya ayyuhan nas." Imam Ali As-Sabuni dalam Safawat At-Tafasir ia menjelaskan bahwa khitabnya adalah seluruh umat manusia, bahwa manusia diciptakan dari laki-laki maupun perempuan, walaupun bercorak suku, berlainan bangsa, semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan tegas Rasulullah SAW bersabda, "Bukan golongan kami orang yang berbangga-bangga dengan kesukuannya, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuannya." Keragaman budaya atau pluralitas harus kita jadikan sebagai jembatan emas untuk saling mengenal. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa saling mengenal adalah mampu menjalin hubungan yang harmonis serta menebar cinta dan kasih sayang yang tiada pandang sayang. Inilah hadirin sekalian deskripsi Allah tentang multikultural. Diriwayatkan pula dari Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada pangkat-pangkat kalian, dan tidak pula pada nasab-nasab kalian, dan tidak pula pada tubuh-tubuh kalian. Namun Allah memandang kepada hati kalian. Maka barang siapa yang mempunyai hati yang soleh, Allah belas kasih kepadanya. Kalian tak lain adalah anak cucu Adam, dan yang paling dicintai Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian." Jadi, jika kita ingin berbangga, banggakanlah ketakwaan kita. Artinya, barang siapa yang ingin memperoleh derajat-derajat yang tinggi, hendaklah ia bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha tahu atas kamu dan amal perbuatanmu, dan juga Maha waspada tentang hatimu. Maka jadikanlah takwa sebagai bekalmu untuk akhiratmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Konflik yang terjadi di negeri kita ini harus mampu kita selesaikan dengan menjunjung tinggi semangat kebersamaan. Maka mulai saat ini, marilah kita samakan langkah, Seragamkan gerak, berat sama hari pikul, ringan sama hari jinjing. kita perkuat persaudaraan sebangsa dan setanah air kita. Bhinneka Tunggal Ika, Berbeda-beda namun tetap satu juga. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. Indonesia tetap jaya. Jika ini diaplikasikan, insya Allah semakin baiklah negeri kita di masa depan. Betul, hadirin. Kama qala ta'ala fi kitabil karim surah Al-Baqarah al-ayah 148. Kama sayaqra'u biha qari'una afnahu. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul qadir. Dan bagi tiap-tiap umat memiliki kiblat sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu sekalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya
pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat tersebut mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi berbagai perbedaan hendaknya kita jadikan sebagai upaya untuk bersaing secara sehat. Niscaya Allah membalas prestasi masing-masing. Adapun yang terpenting dalam Islam adalah berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Silakan bangun negeri kita Indonesia menjadi lebih maju. Apapun sukumu, apapun agamamu, dan dimanapun kamu berada, mari kita bangun Indonesia, tanah air kita, tumpah darah kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 17 Agustus 1945, merdekanya sebuah bangsa yang dikenal dengan Indonesia, menandakan bersatunya seluruh warga negara. 1304 suku dan 748 bahasa, bukankah menandakan Indonesia kaya akan perbedaan? Keragaman itu memang ada, tapi tidak menjadi masalah untuk membuat Indonesia bangga sebagai negara yang kaya akan budaya. Jika masih ada perpecahan, permusuhan, pembunuhan, bahkan pembantaian dikarenakan perbedaan, di manakah reputasi Sang Garuda? Konflik Maluku, konflik 1998 terjadi sampai belumkah cukup mencoreng nama baik negara? Maka mulai saat ini, marilah kita bersama menjaga persatuan dan kesatuan, saling bahu-membahu, menghargai perbedaan, menjaga silaturahmi demi terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Akhirnya, sebagai kesimpulan atas apa yang kami sampaikan adalah keragaman adalah sebuah keniscayaan dan merupakan anugerah dari Ilahi yang harus kita jaga sebaik-baiknya sebagai kekuatan menuju Indonesia yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Sebagai bangsa yang besar, mari kita terus menjaga kekompakan, because united we stand, divided we fall. Unity venciamo, divisi perdiamo. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Membaca buku di perpustakaan Indonesia Maju dengan Keberagaman. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, fastabiqul khairat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Hakim Juri, selanjutnya kami panggilkan